Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini enggak keluar apa ya? Gitu ya. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya saya sudah menyampaikan beberapa poin atau satu poin lah gitu. Yang menjelaskan tentang apa kemarin Pak? Oh ya, adab puasa atau adab dalam bulan Ramadan. Tetapi perlu kita garis bawahi, ya kan? Cara yang kita sampaikan kemarin gitu kan, itu cara yang ideal, dan kita harus menerima gitu loh. Cara itu belum tentu akan bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu loh Pak ya. Apalagi bagi anak-anak atau remaja, ya kan? Ya, paling tidak ya yang baru baligh itu belum bisa sepertinya. Masa sih Pak gitu kan, makan sahur enggak boleh kenyang gitu kan. Itu memang repot juga betul, ya. Umur 20 tahun ke atas itu masih juga belum gitu kan, atau umur 25 sampai tamat kuliah S1 itu rasanya masih berat juga gitu ya, makan sahur nggak sampai kenyang gitu loh. Berpuasa Ramadan itu sengaja untuk apa Pak? Untuk merasakan lapar. Itu kaidah kemarin itu. Nah mungkin ya cara yang ideal ini ya bisa dilakukan, ya bisa diterapkan ya mungkin ya bagi orang-orang yang kalau perkiraan saya gitu ya. Kalau perkiraan saya paling umur 30-an ke atas. Gitu loh. Dan apalagi kalau sudah umur 40 ke atas, karena memang umur 40 itu adalah umur kematangan Pak ya. Ya apa istilahnya? Ya standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya umur kenabian. Nah kalau sudah umur 40 ke atas itu mungkin bisa nerima ini gitu kan. Tapi kalau masih di bawah 30 rasanya mungkin perlu perjuangan gitu kan, perlu perjuangan. Dan apalagi bagi anak-anak yang baru baligh itu ya boleh-boleh sajalah, nggak apa-apa gitu. Jangan perlu nggak perlu dipaksain karena mereka juga sedang butuh apa Pak ya, pertumbuhan, butuh energi ya, sekalipun belum yang ideal tetapi sudah mengerti inilah puasa Ramadan, itu sudah bagus sekali. Itu maksud saya ya. Ya dalam menerapkan hukum pun kita memang harus melihat kondisi, kemudian melihat pribadi masing-masing, itu memang perlu diperhatikan. Baiklah. Untuk materi hari ini ya saya tuh bingung gitu kan mau menyampaikan materi apa gitu, tapi ya setelah pikir-pikir ada juga ini adalah materi tentang fikih al-aulawiyat namanya Pak. Fikih aulawiyat itu adalah fikih prioritas. Ya, dalam menjalankan syariat itu kita memang kalau mengkaji secara detail kita akan mengerti. Oh ini
ini baik, ini baik, ini baik. Nah, dari yang tiga Dari tiga yang baik ini, Pak, kalau dikaji secara detail itu pasti ada yang lebihnya gitu. Nah, gitu loh. Ya, dan itu kita diajarkan dalam Al-Qur'an, banyak pesan-pesan Allah tentang mendahulukan yang prioritas daripada yang kurang, ya. Urgen dan yang kurang urgen lah, atau bagaimanalah istilahnya gitu. Memang kita diajarkan, ya. Hasanun, ahsan. Nah, itu bedanya kan. Hasan itu baik, kalau ahsan lebih baik. Nah, gitu loh. Jadi ada kata-kata itu, ya. Dari kata-kata itu kita sebagai hamba Allah memahami, oh ini ternyata Allah itu mengarahkan kita kepada yang ini gitu loh. Sekalipun kalau kita melakukan yang baik saja itu juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa lakukanlah yang lebih baik. Iya. Poin di kesempatan ini mungkin contoh-contoh saja yang ingin saya sampaikan. Ini slide-nya sangat banyak sekali. Sebentar dulu jamaah sekalian. Ini aja. Karena memang ini sebenarnya materi ini jamaah sekalian saya sampaikan di Al-Kautsar. Ya, kami sudah berjalan ya sudah berapa lama lah gitu. Ada itunya gitu kan. Banyak sekali ya, alhamdulillah. Tapi ya di Jabal Rahmah karena kita sudah punya juga kajian tetap gitu kan. Riyadus Sholihin, kemudian tauhid. Ya enggak apa-apa kita untuk Ramadan ini pertemuan kali ini kita bahas yang penting saja atau yang pilihan saja. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an ada ya contoh-contoh untuk fikih prioritas. Kali ini yaitu tentang arahan as-sunnah ya, tentang fikih prioritas ya. Baiklah, hadis yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul Islam afdal, gitu kan? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini satu riwayat, ya Pak ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik itu? Kan benih ya, berarti ada pertanyaan mana ya cara berislam yang bagaimana yang baik itu, kata sahabat itu. Jawab Nabi dalam hadis ini yaitu orang yang kaum muslimin selamat daripada lisan dan tangannya. Itulah muslim yang lebih baik ya, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam hadis lain, apakah sama dengan ini? Ternyata tidak, Pak. Jadi poin yang pertama ini bisa kita sampaikan yaitu banyak yang bertanya kepada Nabi tentang tentang al-Islam ya, tetapi jawaban Nabi itu tidak sama. Itu menarik, Pak ya. Nih, hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar ya, bahwa seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang baik wahai Nabi? Yang lebih baik wahai Nabi, khair ya. Kalau dalam hadis yang pertama ini Rasul hadisnya pakai kata apa ini, Pak? Afdal. Nah, gitu kan, afdal. Dalam hadis yang kedua pakai kata apa? Khair. Nah, Islam yang bagaimana yang lebih baik itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab yaitu tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Di hadis ini Rasulullah menjawab ya, beda jawabannya, Pak ya. Ya kan? Padahal satu pertanyaan, Islam yang bagaimana? Jawab Nabi yaitu kamu memberi makan. Yang pertama, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ya, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Itu hadis yang kedua. Beda jawaban Nabi. Pertanyaannya satu, ya kan? Islam yang bagaimana? Berikutnya ada juga dari Abdullah bin Mas'ud ya, beliau berkata,
aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini loh. Ayyul amal ahabbu ilallah, gitu kan? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Nah, itu Pak ya. Nabi menjawab. Kalau di sini lain lagi. Jawaban Nabi ya, apa? Yaitu salat pada waktunya. Kemudian apalagi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, birrul walidain. Kemudian apalagi wahai Nabi? Ya, al jihadu fi sabilillah. Nah, baik. Selanjutnya, hadis yang keempat, mungkin ada 5 hadis saja ya. Setidaknya kita dapat gambaran dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang disukai puasa yang disukai. Jadi dalam hadis itu jamaah sekalian ya, Rasulullah itu menyampaikan sesuatu itu terkadang ada yang bertanya, gitu kan, baru dijawab oleh Nabi. Dan terkadang juga tanpa ada yang bertanya, Rasulullah juga menyampaikan. Nah, langsung saja itu yang kita temukan ya. Kalau dalam hadis yang ini Rasulullah tanpa ditanya, ya kan? Tanpa ditanya Rasulullah bersabda, puasa yang disukai ya, puasa yang disukai Allah adalah puasa Daud ya. Dan solat yang disukai Allah adalah solat siapa Pak? Daud ya. Dia tidur setengah malam dan qiyam sepertiganya ya. Kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman ya. Dan dia tidur seperenamnya dan dia berbuka sehari dan berpuasa sehari. Ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya apa tadi Pak? Beda lagi ya kan? Salat pada waktunya ya kan? Salat pada waktunya. Yang kedua, yang setelah itu Daud, gitu loh. Bukan salat pada waktunya, yaitu tapi salatnya Daud ya, alaihi salam. Nah, ini sebuah contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada memang dari sekian banyak amalan-amalan itu ada yang lebih. Gitu loh Pak, ada yang lebih. Iya. Sekalipun ya dia sama-sama sunnah misalnya gitu kan, sama-sama dianjurkan, tetapi dari sekian banyak itu ada memang yang diprioritaskan. Baik. Kalau ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ya Pak, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan istilahnya? Amalan-amalan ya. Yang dianjurkan gitu kan. Puasa, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Nah, yang ingin kita jelaskan yaitu kenapa jawaban Rasulullah itu berbeda-beda atau pernyataan Rasulullah itu berbeda-beda Pak. Ya contohlah tadi, Islam yang bagaimana wahai Rasul? Yang lebih afdol itu gitu kan. Satu hadis Islam yang bagaimana, yang kedua juga tentang Islam yang bagaimana ya kan. Nah jadi poin berikutnya adalah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ulama berbeda-beda dalam tafsir jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alasan beliau. Apakah hal ini kembali pada tabiat ibadah itu atau maqasid ya, atau target dari ibadah tersebut? Penjelasan yang terperinci ya dalam masalah ini gitu ya. Penjelasan yang terperinci dalam masalah ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ya dalam kitab beliau yang berjudul Madarij As-Salikin. Ya. Bagus kitab beliau. Kitab beliau tentang tentang tasawuf banyak ya, al-akhlaq, Madarij As-Salikin, bahwa makam atau makom ahlul ibadah itu ya, bagi mereka dalam keafdolan beribadah itu terdapat 4 jalan atau 4 cara atau 4 pandangan Pak ya. Beliau menyampaikan ya
pandangan-pandangan para ulama ya tentang apa? Tentang keafdolan suatu ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, berpendapat bahwa ibadah terbaik menurut mereka adalah yang paling berat dilakukan. Itu Pak, yang paling berat. Kalau ada yang apa? Kalau ada yang ringan dan yang berat, yang lebih afdol itu adalah yang berat. Jangan pilih yang ringan, pilih yang berat. Itu pandangan yang pertama, Pak. Karena pahala yang diterima hamba itu sesuai dengan kadar kesusahannya. Nah, gitu loh. Tetapi ternyata ya pendapat yang pertama ini tidak apa istilahnya tidak banyak didukung. Ya, kenapa sih kalau ada yang ringan kenapa harus pilih yang berat gitu kan? Tetapi ya boleh saja itu hanya pandangan gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita boleh kasih contoh apa Pak? Misalnya ada beberapa ini nih apa cara dalam beribadah. Ya, kemudian kita memilih cara yang paling susah ya, dan cara itulah cara yang paling afdol. Kira-kira apa contohnya itu Pak? Sholat malam. Gimana Pak Endang contohnya Pak Endang? Hah? Enggak, maksudnya caranya ini bukan hanya satu gitu maksudnya. Saya pancing lah kasih contoh satu gitu kan, berhaji. Pergi haji itu ya kan caranya bermacam-macam sekarang itu Pak ya. Ada yang naik apa? Naik kapal laut, ada yang naik pesawat, ada yang ada yang jalan kaki atau apa? Ya berjalan memang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggang apa onta dan lain-lain. Nah kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini Pak, yang paling afdol menurut mereka apa? Jalan kaki berhaji itu Pak. Masuk akal memang, tetapi kalau dibawa ke zaman sekarang gitu kan, itu apa? Makanya pendapat yang pertama ini ya tidak banyak didukung. Ya, sekalipun memang masuk akal juga ya bahwa pahala yang akan diterima oleh seorang hamba itu sesuai dengan kesusahannya melakukan melakukan ibadah tersebut. Gitu loh. Mungkin itu contoh dari saya, nanti silakanlah jamaah sekalian mikir-mikir gitu kan apa ya. Nah, contohnya mungkin satu lagi lah. Kita mau sholat malam nih misalnya di kampung ya. Ada di rumah ada sumur ya. Terus di luar rumah juga ada sumur jauh dikit. Mungkin begitulah ya. Kalau merujuk kepada pandangan yang pertama ini yang lebih afdal itu kemana Pak? Berwudu ngambil airnya ke sumur di luar rumah. Begitulah ya. Karena apa? Pahala yang akan diterima itu sesuai dengan kesusahan untuk dalam melakukan ibadah tersebut ya. Yang kedua, pandangan yang kedua adalah ibadah terbaik adalah ibadah yang di dalamnya terdapat at-tajarrud wal juhud wal zuhud ya. Tajarrud itu adalah yang melepaskan segala apa istilahnya ya kesenangan dunia dan apa-apa itu ya. Tajarrud itu ya beginilah. Begitu ya makna tajarrud ya. Dalam dunia dan mengurangi darinya semaksimal mungkin. Ini pandangan yang kedua. Dan pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua ini juga tidak terlalu banyak didukung ya. Kenapa harus meninggalkan dunia istilahnya sepenuhnya gitu kan. Tetapi ya ada ya ditemukan ya, hamba-hamba Allah itu yang mampu gitu loh untuk melakukan ini ya. Tidak ada salahnya. Cuman kan kita harus melihat gitu kan secara umumnya bagaimana gitu jamaah sekalian. Yang ketiga, ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang memiliki banyak manfaat. Nah, inilah mungkin istilahnya pandangan yang termasuk banyak didukung oleh para ulama ya. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang memiliki banyak manfaat atau
manfaatnya tidak dirasakan atau tidak dinikmati hanya satu orang saja. Itu loh. Yang keempat, ini juga yang paling lengkap ya, selain dari yang ketiga tadi. Ya, yang keempat ini adalah ibadah yang terbaik itu adalah yang dilakukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan pada setiap waktu yang sesuai dengan tuntutan keadaan dan waktu tersebut. Nah, inilah ya, pandangan yang keempat ini yang paling banyak didukung oleh para ulama dan yang paling banyak sesuai dengan siapa saja. Itulah, yaitu ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang pertama dilakukan dengan ridho Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan tuntutan keadaan dan waktunya. Contoh, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ibadah pada waktu atau pada musim ya berjihad ya adalah berjihad, bukan yang lain. Itu loh Pak. Jadi dia mengharap ridho Allah, tetapi harus diperhatikan tuntutan keadaan dan waktunya juga. Kalau memang tepat, maka itu lebih baik ya. Yang kedua, sebaik-baik ibadah pada waktu sahur ya adalah sholat ya, kemudian membaca Al-Quran. Inilah yang barangkali penting untuk kita tekankan, terutama di bulan Ramadan ini ya kan kita banyak tuh Pak ya dianjurkan beribadah begini, tapi kan mana yang harus didahulukan. Itu loh Pak, penting sekali ya, agar tidak nanti kurang tepat gitu loh. Nah, ini dia sebaik-baik ibadah pada waktu sahur. Sahur itu adalah sebelum fajar atau ibadah di malam hari lah secara umum ya. Yaitu yang pertama adalah sholat. Nah, ini bagaimanapun ya, kita dianjurkan di malam hari itu sampai waktu sahur itu adalah sholat yang penting dahulu Pak. Barangkali ada ya hamba yang sengaja bangun malam itu enggak sholat, langsung berzikir saja dulu ya kan, barangkali gitu kan, karena tidak tahu mana yang harus didahulukan, yaitu sholat dahulu. Yang kedua setelah sholat membaca Al-Quran. Yang ketiga berzikir ya, berdoa. Nah, berzikir dan berdoa ini ada yang membalik-balikkan. Enggak apa-apa. Ada yang berpendapat setelah baca Al-Quran itu adalah berzikir. Gitu loh. Setelah zikir baru berdoa. Ada juga yang berpendapat setelah baca Al-Quran itu adalah berdoa, setelah itu baru berzikir. Enggak apa-apa ya. Berikutnya adalah beristighfar. Istighfar khusus ini karena memang ada perintahnya dalam Al-Quran ya Pak ya. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfiru wabil asharihum yastaghfirun ya. Dan di waktu-waktu sahur hamba-hamba Allah itu yastaghfirun. Ini khusus ya. Di waktu sahur itu selain kita beribadah yang lain, memang dianjurkan beristighfar. Perbanyaklah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, baik kita melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan di hari itu, perbanyak saja beristighfar, karena memang itulah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikut. Di saat ada orang yang sangat membutuhkan. Nah, ini Pak, ada orang yang sangat membutuhkan, maka yang paling afdol adalah apa Pak? Membantunya. Maksudnya di sini adalah membantunya secara real gitu loh. Nah, mungkin kalau boleh kita kasih contoh ya, ada orang yang ada orang yang kekurangan lah gitu. Dia berkata kepada kita, Pak, saya sudah 1,5 hari ini nggak makan Pak, misalnya kan Pak, tolong bantu saya Pak, gitu kan, bantu saya. Yang intinya adalah dia tuh pengen makan gitu loh Pak ya, atau kalau bahasa jelasnya adalah pengen beli nasi lah gitu Pak. Nah, yang paling afdol di sana apa Pak?
bantu gitu kan. Ya, apa yang realnya gitu kan. Bukan yang lain-lain dahulu gitu, karena dia memang sangat membutuhkan hal itu pada waktu itu. Maksud yang lain-lain ini bagaimana? Maksudnya yang lain-lain ini misalnya ada seseorang yang datang seperti yang tadi gitu kan, minta bantuan ya, sudah 1,5 hari tidak makan. Kemudian saat itu gitu kan, kita mampu untuk membantu, tetapi kita pakai cara yang lain. Cara yang lainnya mungkin kita menasehati dia gitu misalnya, Pak. Gitu loh. Contohnya apa? Hei saudaraku ya, dalam hadis Nabi itu ya, Nabi itu tidak menginginkan umatnya meminta-minta. Kira-kira gimana itu, Pak? Cocok nggak itu? Tepat nggak itu? Itu sungguh tidak tepat. Tetapi pesan itu baik nggak? Baik, memang ada dalam hadis Nabi gitu loh. Memang ada ya hadis Nabi gitu kan. Rasulullah itu tidak menginginkan umatnya minta-minta. Rasulullah itu menginginkan umatnya mandiri. Itu memang betul gitu loh. Tapi saat itu ya, kamu tidak layak untuk mengatakan itu, atau enggak pantas kamu mengatakan itu. Ya, kenapa? Karena saudaramu ini bukan membutuhkan itu gitu kan. Tetapi dia sangat membutuhkan nasi untuk makan, ya. Dan kita pun juga mampu untuk beli, ya kan. Harga nasi katakanlah 30.000, ya kan, Pak ya. Ya, kenapa harus menyampaikan hadis-hadis Nabi yang begitu-gitu kan, yang sepertinya rumit gitu kan, Pak ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Jangan sampaikan hadis Nabi dahulu gitu kan, tetapi bantu ya, beli nasi dahulu, kenyangkan dia ya, lepaskan hausnya. Setelah itu baru Pak? Sampaikan hadis Nabi ini. Itu loh. Itu yang tepat ya. Jangan berbuat seperti yang kedua tadi ya. Hadis itu memang bagus ya, baik sekali ya, tetapi tidak tepat. Nah, jadi di saat ada orang yang sangat membutuhkan, maka yang paling afdol itu adalah membantunya dulu gitu kan. Jangan kemana-mana dahulu. Dan itu pun kalau kita mampu. Kalau tidak tentu pakai cara yang lain ya. Boleh jadi kita arahkan dia kepada teman kita yang punya harta misalnya, atau bagaimana lah gitu. Ya, intinya begitu. Yang keempat ya, ibadah dan yang paling afdol untuk dilakukan pada setiap waktu dan keadaan, yaitu mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah kesimpulan ya dari apa yang sudah kita sampaikan, pandangan-pandangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya, yaitu mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita melakukan ibadah tersebut, kita jangan lupa untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan memprioritaskan tuntutan keadaannya, ya kan? Ridho Allah iya penting, tetapi harus diperhatikan juga tuntutan keadaannya tadi. Ya, mungkin contoh orang yang menasihati pakai hadis Nabi ini bisa ya, orang minta bantuan, dia sudah 1,5 hari tidak makan, begini. Terus dia menyampaikan hadis Nabi, ya. Niatnya baik, gitu loh, Pak. Niatnya baik, saya menyampaikan hadis Nabi ini untuk menasehati Anda, mengharap ridho Allah. Tetapi tidak tepat. Karena tuntutannya bukan itu dahulu, tetapi tuntutannya bantulah dia ini secara real dahulu. Setelah itu baru kamu sampaikan hadis Nabi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya, sebagai contoh penguat ya, yaitu kita ambil contoh yang kedua ini, Pak, poin yang kedua, yaitu sebaik-baik ibadah di waktu sahur, atau kita katakanlah di waktu malam hari ya, membaca salat. Yang pertama adalah salat, yang kedua membaca Al-Qur'an ya, berzikir, berdoa dan beristighfar. Salat ya, masuk di sini adalah salat sunat. Nah, itu ya memang prioritas ya. Kalau kita bangun di malam hari ya, salat dahulu ya, bukan baca Al-Qur'an dahulu. Ya, salat ya, minimal berapa, Pak? 2 rakaat. Iya, itu dahulu. Nah, selanjutnya baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu ternyata kita temukan ada 2 cara juga.
Ya, ada 2 cara. Ya silakan yang mau pilih. Tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Baca Al-Qur'an itu yang paling afdol itu adalah di dalam sholat. Gitu loh Bu ya. Makanya beruntung hamba-hamba yang banyak hafal ayat. Itu kelebihan Pak. Kelebihan orang-orang yang hafiz Al-Qur'an ya. 2 juz diulang-ulangnya dalam sholat itu mulia sekali. Ada yang hafal 5 juz itu diulang-ulangnya dalam sholat malamnya. Ada yang hafal 10 juz diulang-ulang, 20 juz, hafal 30 juz ya. Baca Al-Qur'an dalam sholat itu sungguh tidak sama dengan baca Al-Qur'an di luar sholat. Nah, silakan pilih ya. Tentu ya, kalau bagi kita yang belum banyak hafal Al-Qur'an, ya kalau pengen baca Al-Qur'an dalam sholat ya silakan lihat mushaf. Nah, gitu loh Pak. Ya, tapi kalau memang belum bisa ya silakanlah surat-surat yang kita hafal saja diulang-ulang. Tapi kan kalau kulhu terus gitu kan, diulang-ulang ya, karena kata Pak Ustadz harus banyak-banyak baca Al-Qur'an dalam sholat, diulang-ulang itu terus. Jadi itu juga gitu kan. Nah, itu dia. Ya. Ya sebagai motivasi bagi kita Pak. Ya kalaupun kita belum bisa ya, kita harapkan gitu kan, anak kita, cucu kita ya. Nah, hafal Al-Qur'an gitu. Cucu hafal Al-Qur'an karena begini ya mulianya gitu menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi baca Al-Qur'an setelah sholat yang pertama, kemudian baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ini dibagi 2 ya. Baca Al-Qur'an dalam sholat dan di luar sholat. Nah, silakan ya. Subhanallah. Ya, kalau istilah para ulama itu saya lupa itunya, imam apa yang mengatakan gitu ya, subhanallah. Hamba yang baca Al-Qur'an dalam sholat itu ya seperti seperti gimana gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, bermunajat, kemudian menyampaikan segalanya. Memang asik sekali begitu. Kemudian berzikir. Nah, berzikir dahulu. Kita dahulukanlah gitu kan, berzikir setelah baca Al-Qur'an. Nah, ini praktek real, Pak, gitu kan. Terutama kita di bulan Ramadan ini ya, kita dianjurkan banyak beramal itu ya. Baca Al-Qur'an dahulu kalau bisa gitu loh, Pak ya. Tetapi dalam realitanya kan tidak semua hamba Allah yang terbiasa baca Al-Qur'an terkadang. Ya, kalau memang belum terbiasa baca Al-Qur'an ya, silakan baca sebentar saja Al-Qur'an dahulu gitu kan. Setelah itu baru kita berzikir, mau pakai tangan atau mau pakai tasbih nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan langsung gitu, zikir saja terus gitu kan. Tapi kita jarang baca Al-Qur'an. Nah, gitu loh. Dia lebih dahulukanlah baca Al-Qur'an. Setelah itu baru kita berzikir. Karena pada dasarnya baca Al-Qur'an itu juga termasuk apa, Pak? Termasuk zikir ya. Salat pun sebenarnya itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Nah, gitu dia. Setelah berzikir barulah berdoa. Nah, berdoa itu istilahnya dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Berdoa itu adalah otaknya ibadah, intinya beribadah ya. Jadi sebenarnya kita berdoa itu juga beribadah kepada Allah. Enggak ada ruginya berdoa itu ya. Mau cepat dikabulkan Allah, mau lambat, yang penting kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya baru Al-istighfar. Baiklah, jemaah sekalian, sedikit lagi ada ini nih. Contoh nih, Pak. Kajian-kajian prioritas. Iya, ya. Kita semua sepakat dan setuju dan meyakini bahwa sholat itu adalah yang pertama, ya, dari yang lainnya gitu kan. Selanjutnya kita ambil contoh sholat sunat. Sholat sunat itu bisa, Pak, ya, posisi sholat ini bisa menjadi nomor 2. Gitu loh, Pak. Bisa menjadi sholat ini bisa menjadi nomor 2 setelah baca Al-Quran. Kapan itu? Ini kan, ya kan? Ini itu loh. Jadi sholat itu memang dia pada dasarnya nomor 1, tetapi di berbagai keadaan. Nah, kan kajinya lihat itu juga kan, lihat untuk memprioritas suatu amalan itu perlu juga dilihat dilihat keadaannya dan waktunya. Gitu loh.
Memang sholat nomor satu posisinya, tetapi di suatu keadaan bisa sholat ini di nomor dua kan. Maksud sholat ini apa? Sholat sunat ya, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu sudah pasti. Sholat sunat contohnya. Sholat ini bisa jadi nomor dua. Kapan Pak? Coba kira-kira. Siapa yang bisa menganalisa? Sholat sunat itu bisa jadi nomor dua setelah baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran lebih afdol pada waktu itu daripada sholat. Kapan? Hah? Sholat sunat duha. Belum. Langsung saya sampaikan. Jadi sholat ini bisa posisinya menjadi nomor dua setelah baca Al-Quran. Artinya di saat itu Al-Quran lebih afdol daripada sholat. Baca Al-Quran lebih afdol daripada sholat. Kapan? Yaitu di waktu makruhnya sholat. Gitu loh. Di waktu makruhnya sholat sunat. Kapan? Setelah sholat subuh. Kemudian setelah sholat asar. Ya kan? Itu. Ini kajian apa istilahnya fikih prioritas, ya kan? Jadi tidak selamanya pula gitu kan. Yang berikutnya, baca Al-Quran ya, itu bisa menjadi nomor 3 setelah berzikir. Kapan itu Pak? Coba. Bisa dia dengan keadaan dan waktu tertentu. Kapan? Baca Al-Quran itu bisa nomor 3 ya. Artinya zikir ini didahulukan. Berzikir itu lebih afdol daripada baca Al-Quran. Kapan? Ustaz? Iya, bisa. Ya bisa, ya. Tetapi yang lebih tepat yang lebih ditekankan sekali, ya. Contoh yang lebih ditekankan sekali. Betul juga kata Pak Najib tadi, di saat kita waktunya dianjurkan zikir pagi dan petang, maka di saat itu ya berzikir ini lebih dianjurkan daripada baca Al-Quran. Contoh yang lain, kapan baca Al-Quran berzikir itu lebih afdol daripada baca Al-Quran? Kapan? Habis sholat, zikir habis sholat fardu. Ya itu ya bisa. Tapi mirip dengan dengan Ustaz Najib tadi gitu kan. Tapi yang lebih contoh yang lebih kontras sekali itu adalah zikir ini lebih dianjurkan daripada baca Al-Quran saat kapan? Yaitu saat kita berhadas besar contohnya. Gitulah, atau berhadas kecil, ya. Ya kan, Pak? Ya, karena baca Al-Quran itu harus apa? Harus suci. Nah, di saat kita berhadas maka tidak dianjurkan baca Al-Quran. Saat itu yang lebih dianjurkan apa? Naiklah zikir ini, Pak. Begitu dia. Ya, jadi memang ada kondisi-kondisi yang dituntut ya, yang bisa menggeser posisi semula itu. Gitu loh. Begitu ya. Contoh-contoh kajian dari fikih aulawiyat ini. Ya, mungkin cukup itu dulu ya. Bagi yang mau bertanya silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan puasa yang disukai Allah itu puasa Daud. Iya, Masya Allah. Itu sholatnya Nabi Daud ya. Nah, pertanyaannya adalah satu, apakah Nabi Muhammad juga mengamalkan puasanya Nabi Daud gitu ya? Karena yang nyampe ke kita itu beliau puasanya kan Senin Kamis sama Yatul Fitri. Iya. Puasa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Nah, apakah ada syariat puasa di bulan Muharram gitu ya, selain yang biasa kita puasa Senin dan Kamis dan hari Minggu? Iya. Masya Allah, bagus sekali, Masya Allah. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Dokter. Barakallah. Masya Allah, iya. Terus yang kedua tentu apakah ini tidak tepat? Lebih prioritas adalah lebih afdal adalah datang duduk walaupun tidur, gitu ya.
walaupun tidur tidak mendengarkan Ustaz misalnya gitu ya, tidur itu adalah lebih afdal daripada kita pulang Ustaz ya. Oh gitu. Tepat atau tidak? Oh gitu ya, masya Allah, barakallah. Menarik, ya. Silakan. Satu lagi lah kalau itu. Iya Pak. Dulu ajaran Islam atau tasawuf. Ini tasawuf ini kan alirannya. Oh iya, tasawuf. Ya. Terus kemudian bukan. Ajaran Islam tentang tasawuf Pak ya. Masya Allah, menarik sekali. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab ya, masya Allah. Jika jawaban ini istilahnya kurang tepat, nanti boleh kita istilahnya mengkaji lagi begitu. Yang pertama ya, iya menarik ya, pertanyaan menarik sekali ya. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW menganjurkan, bahkan beliau memuji Pak ya, sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud ya. Tetapi yang kita temukan gitu ya, yang kita temukan ini memang Rasulullah itu puasa yang sering dilakukan itu adalah puasa Senin Kemis gitu kan. Jujur saja gitu kan, saya kalau untuk Nabi prakteknya itu gitu kan, untuk puasa Daud itu ya istilahnya belum menemukan gitulah hadis yang realnya gitu loh Pak. Tapi ya husnuzon saja ya, insyaallah ya Rasulullah juga mengamalkan itu. Wallahu alam. Tapi boleh ini istilahnya menjadi kajian lebih detail lagi gitu kan, masya Allah. Bagus Pak ya pertanyaannya. Ya ada sebuah kitab yang bagus itu tentang istilahnya fikih hadis ya, karangan Profesor Dr. Musa Lashin Shahin ya, orang Al Azhar Mesir gitu kan. Syarah dari Sahih Muslim Pak, judulnya Fathul Mun'im, tebal sekali Pak ya. Itu masya Allah penjelasan detailnya. Tapi untuk hadis puasa Daud ini mungkin perlu kita melihat lagi. Terima kasih, bagus sekali ya. Rasulullah memuji ya puasa Daud, tetapi dalam realitanya Rasulullah melaksanakan yang sering itu adalah puasa Senin Kemis dan puasa-puasa yang lain. Daud ini secara real itu ya belum itulah terutama saya pribadi ya gitu kan, belum menemukan betul gitu Rasulullah itu saya ini puasa Daud nih misalnya gitu kan. Saya ini puasa Daud. Kalau puasa Senin Kemis kan nyata-nyata Nabi, ketika Nabi ditanya kenapa puasa Senin Kemis ya, karena itu adalah hari kelahiranku dan kalau hari Kemis itu hari diangkatnya amal ya. Maka aku menyukai untuk berpuasa ketika amalku diangkat wa ana shaimun, itu jelas bisa dipahami. Oh iya, memang Rasulullah itu puasa Senin Kemis. Ya, masya Allah. Kemudian yang kedua puasa Muharram. Ya, puasa Muharram itu memang apakah ada disyariatkan? Ya, ada. Ya, jelas sekali. Puasa Muharram itu subhanallah. Yang tanggal itu tuh yang 10. Ya, Tasu'a dan Asyura itu seingat kita. Ya. Hari Tasu'a dan Asyura. Pada awalnya memang yang dianjurkan itu adalah Asyuranya. Asyura itu yang dianjurkan ya. Asyura itu adalah hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian yang mana hari Asyura itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari ancaman Firaun. Jadi Bani Israel pun, orang Yahudi pun juga berpuasa di bulan Asyura itu. Ya, seingat saya nih puasa Asyura itu ketika Nabi di Mekah ya, itu Rasulullah sudah mengamalkan, tetapi beliau belum menyampaikan kepada kaum muslimin atau kepada kepada publik gitu ya, belum disampaikan, hanya mengamalkan saja. Kapan puasa Asyura ini terang-terangan disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau sudah di Madinah. Nah, itu loh. Kemudian kenapa ya setelah itu tidak Rasulullah menganjurkan juga ya, kalau bisa jangan puasa Asyura saja, tetapi diiringi juga dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu adalah hari ke-10 artinya Pak ya. Kalau yang ke-9 ya. Asyura itu yang ke-10, yang Tasu'anya hari ke-9. Dianjurkan oleh Rasulullah kita kaum muslimin ya, kalau bisa nih
ya, bukan wajib. Kalau bisa, bagi yang ingin puasa Asyura dianjurkan untuk puasa Tasu'a. Agar apa? Agar kita berbeda dari orang Yahudi atau Bani Israel. Ya, Rasulullah dalam banyak riwayat hadis memang suka begitu. Memang suka membedakan, ya, agar kita tidak sama dengan mereka. Lakukan ini sebagai pembedanya saja. Subhanallah, ya, kita teringat ini. Kalau orang Yahudi apa Pak? Pakai kumis gitu kan? Pakai jenggot juga, pakai kumis juga. Jadi begini gitu, jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang, nutup ke sini. Kalau mau minum buka dulu. Minum kopi Pak Dokter, buka dulu gini gitu. Tutup lagi gitu. Agar beda kata Nabi, agar beda. Jadi silakan panjangkan jenggotnya, kemudian ini sebagai pembeda, ya. Contoh yang lain subhanallah, ya. Banyak contoh-contohnya gitu kan. Cuman saat ini saya lupa gitu. Ya Pak ya, Masya Allah, Barakallah. Ya, dari Pak Dokter tadi tentang majelis ilmu. Majelis ilmu. Mana yang prioritas gitu kan? Prioritas berzikir atau majelis ilmu? Ya, secara umum sih gitu kan. Secara umum kalau saya ya sebenarnya kalau kita di sini Pak itu kan itu sudah zikir setelah sholat sudah kita lakukan gitu kan. Nah, paling yang agak beradu jadwalnya itu adalah zikir di pagi harinya gitu kan. Bagaimana gitu kan zikir sobah dengan majelis taklim gitu kan. Gitu kan. Kalau untuk hari ini menurut saya gitu kan, untuk di hari-hari yang ada majelis taklimnya gitu kan, itu lebih baik sih majelis taklimnya dulu daripada zikirnya dulu gitu kan. Ya, karena pada dasarnya Pak, kita bermajelis ini sebenarnya juga termasuk sudah ya termasuk berzikir ya, atau ya karena memang mulianya ya ilmu dalam al-Islam ya. Justru dengan menuntut ilmu ini itu sebenarnya kita itu meningkatkan kualitas zikir kita. Itulah pentingnya ilmu ya. Daripada kita hanya berzikir terus ya, nggak paham apa yang disebut gitu kan. Nah, gitulah. Lebih baik biarlah kita sementara istilahnya tidak berzikir seperti yang biasa, tetapi dengan majelis ilmu ini kita meningkatkan, mengetahui zikir apa yang kita sebut itu gitu, makna zikirnya, tujuan zikirnya itulah guna majelis ilmu di sini gitu kan. Terus mana yang lebih bagus kata beliau gitu kan, keluar dari majelis ilmu ini atau duduk tetapi hanya tidur gitu kan. Gitu. Ya menarik juga. Ya kalau bagi saya sih ya, kalau ditanya begitu ya lebih baik bertahan di sini dahulu gitu kan. Ya, keluar dari majelis ilmu itu kalau memang tidak ada keperluan ya, duduklah sejenak. Begitulah intinya Pak ya. Ya duduk aja kok gitu kan. Kan jamaah sekalian nggak capek, paling tukar-tukar posisi duduk aja gitu. Saya yang capek ini sebenarnya. Teriak-teriak pagi-pagi gitu kan. Ya di pagi hari teriak-teriak gitu. Masya Allah ya. Betul Pak Dokter. Saya setuju gitu kan. Mendingan duduk di sini ngantuk-ngantuk daripada langsung keluar. Setidaknya kita mendapatkan doa dari para malaikat gitu loh ya. Seperti dalam kitab kitab Riyadhus Shalihin juga ada, kitab Targhib wa Tarhib juga ada gitu kan, tentang bahwa kalau orang setelah sholat dia bermajelis ya, selama dia berada di majelis itu dia didoakan oleh para malaikat ya. Doa malaikat itu, ya Allah ampuni dia ya Allah. Satu-satu nih kita nih Pak, satu-satu itu didoakan oleh malaikat. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah, sayangi hambamu ini ya Allah, sayangi hambamu ini ya Allah. Sampai kapan? Sampai kita keluar masjid. Kalau sudah keluar doa itu enggak itu lagi Pak. Ya kalau boleh kita gambarkan ya, doanya itu seperti sinyal gitu loh Pak ya. Kalau sudah keluar masjid sinyal itu enggak dapat lagi gitu. Gitu ya, kayak wifi lah di sini gitu Pak. Gitu. Doanya itu seperti wifi ya, subhanallah ya. Yang berikutnya apa? Bapak ya. Tentang tasawuf ya. Tentang tasawuf ya. Tasawuf ini kalau ditanya secara keseluruhan ya, para ulama itu terbagi dua Pak ya. Para ulama yang pertama mengatakan tasawuf itu ada dalam Islam. Yang kedua enggak ada dalam Islam.
Nggak ada tasawuf itu gitu ya kan. Nah, kalau saya ditanya mana yang banyak ya, yang menerima tasawuf atau yang tidak menerima tasawuf ya. Kalau saya menjawab gitu kan, banyak ya para ulama yang menerima tasawuf itu daripada yang menolak tasawuf. Gitu loh. Yang menolak tasawuf ini mungkin nanti jamaah silakan cari siapa ini mereka gitu kan. Biar penasaran ya. Tasawuf itu ya bagi yang mendukung dan menerima istilah tasawuf dalam Islam itu ya dalilnya sederhana sekali Pak. Seperti hadis Nabi SAW tentang malaikat bertanya ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah yang pertama tentang al-iman ya, yang kedua tentang al-Islam ya. Kalau tentang al-iman yaitu tentang rukun-rukun iman yang 6 dijawab oleh Rasulullah. Kalau al-Islam tentang rukun Islam yang 5. Nah, yang ketiga ini adalah tentang al-ihsan. Itu dia hadis yang terkenal itu Pak ya. Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu al-ihsan. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihatmu. Jika kamu tidak merasakan itu, maka rasakanlah. Bagaimana Pak? Anta'budullah ka'annaka tarah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, seolah-olah kamu melihat Allah itu memperhatikanmu. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat, selalu memperhatikanmu. Ya, Allah memperhatikan kita itulah bab-bab tasawuf, yaitu muraqabah. Allah selalu mengawasi kita. Ini istilah-istilah dalam tasawuf. Ya, selanjutnya dalil penguat ya. Para sahabat dahulu ada enggak bertasawuf atau seperti kelompok-kelompok yang zuhud? Nah, sebenarnya istilah tasawuf itu bermula juga dari kaum sufa namanya Pak. Kaum sufa itu adalah sekelompok sahabat Nabi SAW yang mereka itu tinggal di mana? Di bagian belakang Masjid Nabawi. Gitu loh. Jadi kerja mereka setelah sholat itu berzikir aja gitu Pak. Berzikir. Ya karena memang belum ada yang bisa diperbuat, atau memang beliau-beliau ini nggak punya skill untuk berdagang, ya, nggak punya skill untuk pergi kemana-mana. Udah setelah sholat berzikir terus di istilahnya serambi, ya, di serambi masjid tersebut ya. Tapi bagian belakangnya. Pertanyaannya, apakah Nabi sayang atau marah kepada mereka? Jawabannya apa Pak? Nabi sayang atau marah kepada mereka? Jawabannya sayang Nabi. Nabi tidak menghina mereka. Nabi memuliakan mereka. Sekalipun perbuatannya ya kegiatannya hanya itu saja Pak. Gitu loh. Itulah kaum sufah. Dari sinilah bermulanya gitu kan sejarah tasawuf itu Pak. Ya, kaum sufah. Mungkin itu ya yang intinya. Kemarin di kuliah gugur Ustaz menyampaikan terkait dengan tasawuf berkaitan dengan Robiatun Adawiyah. Robiah Adawiyah ya. Bahwa beliau itu menjalani tasawuf ini sehingga nikah, kemudian dia hanya menyibukkan diri dengan zikir sepanjang hidupnya. Gitu. Iya. Kemudian yang saya agak mengajal itu Ustaz menyampaikan bahwa malaikat menangis mendengar doa-doanya, gitu ya. Kemudian dia berdialog dengan malaikat, gitu ya. Nah, apakah menurut Ustaz kira-kira keterangan ini benar, gitu ya? Dan kalau dia rujukannya apa gitu ya? Iya. Karena itu kan kejadian setelah baginda Nabi. Gitu ya. Jauh sekali. Robiah Adawiyah ya. Kita bisa meyakini hal itu benar gitu. Masya Allah. Tapi yang menyampaikan itu bukan saya kan Pak ya? Bukan. Ya bukan saya. Iya betul. Saya nggak menyampaikan itu. Tapi sebenarnya begini Pak ya. Dunia tasawuf itu kalau dibawa kepada dunia hadis ya, itu dalil-dalil dalam tasawuf itu memang banyak ditemukan tidak terlalu kuat. Intinya istilahnya yang kita temukan gitu kan. Tetapi bisa kita pakai gitu selagi tidak
tidak berlebih-lebihan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi gitu kan, ya. Kaum sufah tadi Pak sebenarnya gitu kan. Kenapa mereka berbuat begitu saja gitu kan, sholat beribadah begitu saja gitu kan? Ya karena memang keadaan gitu loh, belum punya apa-apa ya. Kaum sufah itu bisa kita pahami adalah siapa mereka itu adalah du'afaul muhajirin. Ya, fuqaraul muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah bersama Nabi, yang fakir, yang duafa, itulah yang bergabung di kaum sufah itu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau untuk penyampaian tentang tentang Robi'ah Al-Adawiyah, kemudian kisah-kisah tasawuf yang lain, ya kalau kita cek ya menurut riwayat tentang itu sebenarnya banyak ditemukan tidak kuat, Pak. Ya. Jadi saya pribadi kalau ditanya itu benarkah adanya Pak Ustadz kisah itu gitu kan? Ya kalau merujuk dengan cara dunia hadis Pak ya, dunia hadis Nabi gitu kan, riwayatnya bagaimana, rawinya bagaimana, siapa yang menyampaikan ini, itu biasanya tidak terlalu kuat. Gitu sih yang ada. Apakah setelah meninggalnya baginda Nabi ada keterangan dari hadis misalnya yang menjelaskan bahwa masih mungkin malaikat itu berkomunikasi dengan manusia selain Nabi gitu? Itu dia ya istilahnya ya bagi yang mendukung tasawuf Pak ya itu biasanya menerima gitu kan, apa salahnya gitu kan kalau Allah berkehendak gitu kan. Tapi kalau kita merujuk secara istilahnya ya keilmuan hadis gitu kan, itu rasanya gimana gitu ya kan, nggak istilahnya wallahu alam gitu kan, tidak terlalu kuat itu maksud saya gitu, tidak terlalu kuat ya. Makanya kalau pengen belajar sejarah atau apalah gitu kan, ajaran-ajaran ya, sebaiknya harus diiringi dengan sanad yang kuat. Nah, gitu aja sih gitu kan. Dan kisah-kisah orang-orang soleh atau kaum sufi itu semuanya tidak semuanya juga gitu Pak ya, salah dan keliru gitu. Ada baiknya, ada benarnya juga gitu loh. Sekalipun nanti di sebagian kisah-kisah memang terkadang perlu untuk dicek lagi. Benarkah adanya gitu kan? Kemudian kalaupun ada, mana kitabnya gitu kan? Kemudian siapa yang buat kitab itu? Nanti akan kelihatan Pak. Ternyata misalnya ya, contoh kisah tadi misalnya dibuat oleh seorang penulis, seorang yang alim ya. Kemudian dia ternyata orang ini Pak, kalau dibawa ke dalam dunia dunia ulama secara umum itu tidak terlalu terkenal misalnya gitu loh. Keilmuannya tidak terlalu terkenal, kemudian kekuatan hafalannya tidak terlalu terkenal gitu. Jadi makanya itulah menjadi bahasan tasawuf ini menjadi ya dua itu tadi gitu. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi secara keseluruhan seperti beribadah cara beribadah kaum sufi ya, selagi itu tidak bertentangan ya secara umum ya boleh-boleh saja gitu aja Pak. Silakan. Iya betul ya, banyak sih riwayat hadis seperti kenapa kamu duduk di masjid saja gitu kan, murung-murung sejus sedih selalu gitu kan. Lalu Nabi mengajarkan baca doa ini gitu kan. Setelah itu dia baru bergerak di luar sana. Iya. Jadi riwayat hadis itu tidak satu Pak. Tolong diingat, riwayat hadis itu tidak satu. Jadi memang satu sama lain akan melengkapi. Tapi yang kita bahas di sini adalah kisah kaum sufi tadi. Kaum dunia tasawuf ya. Bagi yang menerima istilah tasawuf itu biasanya dalil atau sumbernya bermula dari ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang pertama hadis tentang al-ihsan, yang kedua sejarah yang tidak bisa dipungkiri itu adalah sejarah siapa? Kaum sufah atau ahlus sufah namanya. Mereka itu kerjanya hanya berzikir dan zikir sholat saja gitu kan. Yang pada akhirnya Rasulullah tidak merendahkan mereka, Rasulullah tidak menghina mereka, bahkan Rasulullah memuliakan mereka karena memang begitulah keadaan. Nah, tetapi jangan dilihat ini saja gitu kan. Betul kata Bapak, ada setelah itu gitu kan, hadis Nabi banyak yang Rasulullah menyampaikan dengan cara yang lain gitu kan.
apa setelah kamu beribadah gitu kan, bekerjalah, bertebaranlah di mana-mana. Begitulah ya perbedaan atau sejarah yang ada dalam al-Islam. Ya Pak ya? Ya sekian. Masya Allah. Kali ini soalnya saya pernah baca ini menjadi perdebatan antara Imam Syafi'i sama gurunya. Iya betul. Imam Syafi'i suruh berjuang untuk mencari, tapi gurunya itu berzikir. Akhirnya Imam Syafi'i tidak dapat, gurunya tidak dapat. Itu terjadi pada sebuah Imam Malik ya terkenal. Iya. Jadi ingat saya. Ya, betul. itu aja. Nanti biar. Jadi kayak sufi tadi memang nggak ada gitu, yang dipraktekkan oleh Imam Malik. Iya, masya Allah. Terima kasih Pak. Gitu. Intinya adalah ya apa? Selain apa yang sudah saya sampaikan, tentu kita dianjurkan juga untuk baca-baca kitab yang lain. Ya, intinya begitu Pak ya. Kita saling melengkapi ya. Saya ini jangan dianggap guru apa enggak Pak gitu Pak ya. Kita biasa-biasa saja gitu kan. Saya ini ya lemah gitu ya. Terkadang lupa. Dahulu pernah ingat ini, kemudian pengen menyampaikan agak ragu-ragu karena memang lupa. Begitulah ya kita gitu kan. Intinya ya kita niat baik di sini mencari ilmu gitu kan. Kita tidak ingin untuk apa-apa ya. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.